Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan tentang suku Lewi. Sudah pembagian kepada seluruh suku-suku Israel, maka menarik bagi Lewi. Apa yang terjadi bagi Lewi? Lewi tidak mendapatkan bagian tanah pusaka sebagaimana yang lainnya. Di dalam Bilangan 18, dalam Bilangan pasal 18 ayat 20, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Saudaraku, bagian ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita pahami pertama dulu. Bagaimana hakikat orang Lewi menjadi hakikat pilihan untuk menjadi imam. Sehingga mereka tidak diberi tanah sebagaimana lazimnya yang lain. Jadi yang lain-lain dapat tanah untuk mereka kelola, tetapi orang Lewi tidak. Nah kalau begitu, untuk apa? Karena memang Lewi dihususkan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lalu bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka mengelola rumah Tuhan? Bagaimana rumah Tuhan itu diatur juga untuk mengurus misalnya yang menjadi tanggung jawab mereka, janda miskin, anak yatim. Lah itu gimana? Apa perannya Bait Allah ini untuk itu semua? Apa perannya sinagoge-sinagoge yang dibawa kontrol para Lewi ini? Dari mana mereka? Untuk makan mereka, untuk janda miskin, untuk yang lain-lain yang harus diurus oleh gereja pada waktu itu. Maka dikatakan mengenai Bani Lewi itu ayat 21 dari Bilangan pasal 18. Mengenai Bani Lewi sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka jangan lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi kita melihat saudara yang kekasih, bagaimana orang-orang Lewi diberikan persembahan persepuluhan sebagai tempat modal atau apa yang membuat mereka hidup dari keseharian, juga bagaimana mereka mengurus rumah Tuhan dan bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab dari rumah Tuhan. Jadi kita melihat 1/10 itu dipakai untuk itu. Nah kalau misalnya kita hitung-hitungan nih ya, kita hitung-hitungan misalnya sebuah penghasilan. Kalau orang lain suku-suku dapat, lalu dapat, semua dapat seperti pembagian dalam kitab Yosua. Maka kita melihat bagaimana pembagian dalam kitab Yosua semua mendapatkan bagian mereka, tetapi kemudian tidak mendapatkan adalah suku Lewi. Maka kalau kita melihat seperti itu, apa yang terjadi saudara dikatakan di sana? Yaitu orang Lewi mendapatkan perpuluhan. Jadi kalau kita melihat bagaimana suku-suku yang lain sudah mendapatkan hak mereka, lalu Lewi mendapatkan perpuluhan. Nah kalau kita hitung misalnya suku itu 12, anggap saja kita hitung-hitungan bodoh begitu ya. Sisa 1 tidak dapat 11 kali 10% perpuluhan, mereka dapat 110. Artinya lebih banyak dari yang lain kan begitu kan. Jadi 10-10 dari masing-masing. Sehingga di totali mereka dapat 110. Maka kalau kita bulatkan saja bermain angka tentu mereka dapat lebih besar dong. Berarti mereka mesti lebih kaya dari yang lain kan begitu kan? Sudah pasti dong. Karena 110. Yang lain cuma dapatkan 90. 100 dikurang 10. Oh hebat sekali selisihnya. Itu sebab. Itu bukan hanya menghidupi orang Lewi saja. Tetapi menghidupi apa? Rumah Tuhan. Menghidupi apa? Pelayanan yang dikerjakan oleh rumah Tuhan. Para janda miskin. Mereka-mereka anak yatim. Orang asing yang mesti diurus oleh para Lewi. Lewi bertanggung jawab untuk itu. Sehingga mereka harus menjalankan tugas-tugas bukan saja ritual dalam ibadah, tapi spiritual dalam mengasihi, dalam mengaktualisasi, mengaplikasikan. Nah di sini memang ada semacam satu kecenderungan yang tidak baik di gereja masa kini, hanya meniru dan mengambil hak perpuluhan, tapi mengabaikan kewajiban pelayan. Nah, ini yang jadinya gawat. Jadi semua orang hanya hitung-hitungan bermain dalam angka, hanya memenuhi semacam tuntutan-tuntutan ritual, tetapi mengabaikan pelayanan spiritual, bagaimana mengaplikasikan seluruh kehidupan pelayanan itu. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan, akulah pusaka bagi mereka. Sehingga Lewi punya privilege yang sangat luar biasa sebagai hamba Tuhan. Mereka punya hak yang sangat hebat. Bagaimana Tuhan menempatkan diri sebagai pusaka mereka. Bagaimana mereka punya hak privilege untuk menghadap kepada Tuhan berdoa tentang pengampunan dosa.
Sehingga tugas mereka menjaga komunikasi hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Dan tentu juga mereka menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu umat berdosa, berbuat dosa, maka Lewi menjadi perantaranya. Betapa terhormatnya. Maka tentu agak aneh kalau Lewi sempat-sempatnya mikirin tentang hidup mereka, fasilitas mereka, kekayaan mereka. Artinya mereka menjadi orang rohani karenanya memikirin harta benda terus-menerus. Padahal mereka adalah menjadi perantara. Menjadi sangat aneh karena justru yang terjadi di masa kini adalah bagaimana orang mengambil hak kelewian lalu meningkatkan nilai hidupnya, bagaimana posisi kenikmatan yang dialaminya, dan justru mengabaikan peran perantara di mana harusnya itu menjadi kebanggaan dia dengan Tuhan. Sekarang tentu orang tidak lagi perlu perantara imam untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan? Karena kita adalah imamat yang rajani. Tetapi mestinya tiap mereka yang memainkan peran sebagai hamba-hamba Tuhan tahu bahwa mereka punya privilege yang luar biasa dalam kedekatan mereka dengan Tuhan. Pengertian mereka akan firman Tuhan itu mesti menjadi ekstra kebanggaan di dalam diri. Sehingga itulah sebetulnya yang patut dibanggakan di dalam hidup sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Lewi tadi. Jadi saudara, kita tidak bisa hanya ribut kepada soal hak melulu, tetapi mengabaikan kewajiban. Karena orang Lewi dituntut untuk menjaga kesucian rumah Tuhan. Dan jikalau ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah Tuhan yang melanggar kesucian Tuhan, Tuhan akan murka kepada orang Lewi. Jadi kita melihat di sana hak dan kewajiban berjalan bersama seimbang. Mana tugas ritual, mana tugas spiritual tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana semua menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Bagaimana semua menjadi satu kesatuan yang membawa orang-orang Israel untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya Lewi sebagai imam. Karena itulah sebetulnya di kemudian hari dikenal ahli-ahli Taurat mereka yang kemudian menjadi imam. Orang-orang Lewi yang kemudian ternyata tidak tahu diri. Ada orang dikatakan mereka mengalami satu kedukaan. Ingat kasus Samaria yang baik hati? Ya imam lewat, ya orang Lewi lewat. Sekarang tentu yang menjadi ahli Taurat tidak tentu semua Lewi. Pada waktu itu ada orang-orang dari kelompok Saduki misalnya jadi ahli Taurat juga. Jadi dalam perkembangan kemudian memang ada semacam hal yang terus bergerak. Memang berdasarkan konteks perubahan-perubahan yang terjadi. Khususnya sesudah perpecahan antara utara dan selatan daripada Israel pecah dengan Yehuda. Jadi banyak sekali dinamika yang berubah di lapangan. Tetapi mari kita melihat konsep yang ditaruh dalam suku Lewi yang menjadi semacam satu gambaran bagaimana orang kalau berani menghususkan diri bagi Tuhan, maka dia tidak akan mempunyai tanah pusaka, tetapi pusakanya adalah Tuhan yang memeliharanya. Sehingga sebetulnya perpuluhan hanyalah perjalanan administratif kehidupan. Iya, untuk makan, minum, urus, bantu yang lain-lain. Tetapi yang paling tinggi dari seorang Lewi justru ketika Tuhan berkata, akulah pusaka bagi mereka, bukan tanah pusaka yang mereka punya. Ini menjadi bagian sangat penting. Sehingga di dalam Bilangan pasal 18 ayat 20 dan selanjutnya tadi, kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Kita belajar sesuatu yang sangat menarik. Yang ada, yang menjadi satu gambaran bagi orang-orang Lewi sebagai imam. Bagaimana kemampuan kita untuk menempatkan diri dengan tepat seturut dengan kehendak Tuhan, itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami di dalam hidup kita, di dalam panggilan yang kita miliki. Itu sebab pada Yosua pasal 13 ayat 33 dikatakan, Yosua 13 ayat 33, tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan, Allah Israel. Dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Yang kita baca tadi dalam Bilangan. Jadi Musa terus meneruskan bagian-bagian ini menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam asas dan kebenaran. Bagaimana mengatur, mengelola seluruh apa yang menjadi hak-hak dari orang Lewi. Atau peran apa yang harus mereka mainkan di dalam kehidupan mereka. Nah saya pikir ini tidak boleh diabaikan saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah menjadi menarik untuk kita pikirkan. Ketika dunia terjebak hanya kepada apa yang menjadi hak dan melupakan kewajiban. Nah ini akan menjadi kengerian. Lewi punya hak yang sangat indah, privilege yang sangat bagus, hubungan dengan Allah yang ekstra. Tetapi juga mempunyai kewajiban menjaga kesucian. Atau mereka yang akan kena murkanya. Mereka mesti menjaga kesucian bait suci. Atau mereka yang akan dihajar Tuhan. Jadi ada kewajiban, ada hak, ada kewajiban. Nah itu dua hal yang tidak bisa diabaikan bukan? Sehingga di dalam nilai-nilai pergumulan hidup seperti itulah seharusnya orang-orang Kristen menyikapi dengan sungguh-sungguh kehidupannya. Hidup sesuai kehendak Tuhannya. Sehingga tidak melulu hanya hidup bicara soal apa yang kita sebut hak tadi. Tetapi juga kewajiban. Sehingga tidak hanya terjebak kepada pekerjaan-pekerjaan ritual. Tetapi mengabaikan spiritual. Lewi dikhususkan. Lewi dipakai menjadi imam.
Bukan karena Lewi juga mau disiksa atau dibikin sulit. Lalu tidak boleh misalnya punya ini punya itu. Tidak. Tapi ingat, Lewi tidak diberi milik pusaka untuk berkonsentrasi penuh melakukan tugas pelayanan mereka. Mereka tidak berurusan dengan itu. Tetapi hidup mereka dijamin dengan dukungan dari persepuluhan tadi. Mengatur kehidupan. Tapi mereka mesti pakai juga untuk memikirkan baik janda miskin. Untuk memikirkan baik bukan saja janda miskin tetapi orang asing. Itu menarik sekali karena diatur juga di dalam Alkitab bagian-bagian seperti itu tentang persepuluhan. Hari ini kita tidak berbicara secara rinci tentang itu. Tetapi bagaimana orang-orang Lewi menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, itu menjadi pokok pembelajaran yang penting. Orang yang dipilih, diususkan, diberi satu privilege yang hebat. Akulah pusaka mereka. Mereka tidak punya tanah pusaka, tetapi akulah menjadi pusaka mereka. Tetapi mereka tidak juga dipermiskin. Ya, untuk tidak bisa nikmatin apa-apa. Salah menekan orang atau menekan hamba Tuhan supaya hidup miskin dan hidup susah. Karena mereka juga mendapatkan dukungan persepuluhan tadi. Jadi hidup mereka cukup saja. Tetapi salah sekali kalau Lewi terus berpikir bagaimana hidupnya berlimpah-limpah. Jadi aneh sekali bukan? Bagaimana ini? Kerjaannya mesti menjaga hal-hal yang spiritual tadi menjadi menarik. Kesucian, kemurnian, keutuhan, cinta kasih. Kok sempet-sempetnya mikir ini itu apalagi nipu sana sini. Tentu mengerikan sekali. Itu jauh dari semangat yang seharusnya. Nah lalu bagaimana orang-orang Lewi ini tinggal? Menarik. Dikatakan kemudian pada Yosua pasal 21. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap imam besar, Imam Eleazar. Menghadap Yosua bin Nun. Dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Dan berkata kepada mereka di Shilo, di tanah Kanaan. Demikian. Tuhan telah memerintahkan dengan perantaran Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaan untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. 41, seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel adalah 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi menarik sekali kalau kita memikirkan misalnya saudaraku yang kekasih. Bagaimana kemudian Lewi juga tinggal, mempunyai tempat tinggal. Jadi masing-masing orang-orang Israel memberikan kota kepada Lewi. Dan Lewi punya 48 kota yang berada di tiap suku. Nah, kalau kita pikir jadi kalau gitu Lewi tinggalnya terpecah-pecah dong. Ada yang di suku Dan, ada yang di suku Yehuda. Jawabnya iya. Kenapa begitu? Kan suku Dan kumpul di tempatnya Dan. Yehuda tempatnya tanah Yehuda. Lewi terpecah-pecah bagaimana? Maka kita lihat ini menarik sekali. Bagaimana satu skenario yang sangat luar biasa, pembagian yang sangat hebat. Dengan terpecah-pecah justru memang tugas Lewi sebagai imam merata. Ada di semua kota. Tidak dikatakan memang secara prinsip maka mereka diutus ke kota-kota. Tetapi secara organisatoris sejak awal sudah diatur sedemikian rupa sehingga mereka ada di tiap kota untuk melayani tiap kota. Jadi saudaraku yang kekasih, ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang hebat. Yang patut untuk kita pahami. Yang patut untuk kita mengerti. Supaya kita sadar betul bagaimana di dalam kehidupan orang-orang percaya itu Tuhan mengatur segala sesuatunya. Termasuk kepada bangsa pilihan ini. Mereka dituntun, mereka dibimbing. Mereka diajar untuk mengerti kebenaran. Tetapi mereka juga diberi berbagai peraturan-peraturan. Dan mereka ditempatkan pada berbagai situasi atau berbagai kondisi yang justru menempatkan mereka terorganisir dengan cara baik. Sehingga Lewi ada di tiap suku dan Lewi bisa melayani tiap suku. Sementara anggota-anggota keluarga Lewi yang tidak menjadi imam misalnya, mereka ada tinggal dan mengelola ternak-ternak mereka. Ternak di sini pengertian untuk makan tidur mereka. Ya, jadi saudara tidak perlu membayangkan mereka jadi pengusaha. Enggak. Ternak itu untuk kehidupan sehari-hari. Lebih kepada simbol hari-hari mereka. Bagaimana mereka mengatur makan minum dan seterusnya. Karena ternak diperlukan susunya untuk mereka bisa minum. Nah, jadi saudara yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang perlu kita lihat. Bagaimana pengaturan oleh Tuhan diatur sedemikian rupa. Bukan saja sumber kehidupan dalam pengertian uang mereka, karena mereka tidak punya tanah pusaka, tetapi juga bagaimana mereka mempunyai hak yang mereka bisa nikmati di dalam kebersamaan mereka. Sehingga mereka juga punya nilai-nilai yang penting yang mereka nikmati bersama-sama. Nah, ini penting. Jadi disinilah kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, Lewi juga mendapat tempat tinggal. Tetapi ingat ya, tadi bukan menjadi tanah pusaka yang besar. Tiap suku memberikan beberapa kota untuk tempat mereka tinggal. Maka mereka terpecah-pecah, ada tinggal di tiap suku.
Tapi itu penetrasi dalam pelayanan yang utuh. Sehingga pelayanan rohani karena hamba Tuhannya atau Lewinya atau yang bakal jadi imam ini ada di tiap kota, tidak sulit bukan? Dalam prakteknya nanti memang kalau ada bait Allah cuma satu, itu di Yerusalem. Pada waktu itu belum dibangun bait Allah, nanti dibangun zaman Salomo. Lalu di tiap kota itu ada apa? Masa nggak ada bait Allah? Nggak ada. Yang ada sinagoga. Sinagoga itu hukumnya lebih kecil daripada bait Allah. Bait Allah itu yang besar, yang pertama dan utama. Sinagoga menjadi pendukung yang ada di tiap-tiap kota. Nah, tiap-tiap kota, karena memang ada di sana tinggal Lewi. Ada imam yang bisa melayani. Jadi pengaturan penataan sedemikian rupa sangat hebat sekali. Sehingga Lewi tidak usah pusing-pusing untuk memikirkan bisnis ini dan bisnis itu. Tidak. Lewi tugasnya berkonsentrasi penuh untuk melayani dan hidup mereka dijamin dan dijaga oleh Tuhan lewat proses pembagian tadi, lewat proses persepuluhan tadi. Maka kalau dibilang Tuhan marah, kenapa orang tidak membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan? Artinya itu kan mengabaikan termasuk kehidupan hamba Tuhan atau Lewi yang ada di sana. Mereka hanya sibuk dengan diri, itu menjadi kemarahan Tuhan. Kesibukan pada diri, kecintaan pada diri membuat Tuhan murka. Sehingga lewat Maleaki, ia marah dan menyatakan, coba uji aku, itu kemarahan yang luar biasa. Buka tingkap surga, apa uji dan aku akan membuka tingkap-tingkap surga. Tapi seringkali ayat itu justru kita comot, menjadi alasan kita untuk memberikan perpuluhan. Ya salah tuh. Kurang tepat sekali kalau itu dipakai. Karena itu adalah murka Tuhan kepada orang Israel. Yang pulang dari pembuangan hanya memikirkan bagaimana membangun diri dan usahanya. Melupakan bagaimana memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Itu berarti juga melupakan bagaimana memberikan kehidupan di dalam rumah Tuhan. Itu artinya juga mengabaikan tugas Lewi. Pelayanan kepada janda miskin. Pelayanan kepada anak yatim. Pelayanan kepada orang asing. Itu rentetannya kan panjang. Nah Tuhan marah. Ayo mau coba-cobaan sama aku. Begitulah. Tentu kita tidak perlu dong dipaksa untuk memberikan persepuluhan. Karena itu tidak pas kalau kita memakai ayat itu untuk persembahan persepuluhan. Harusnya persepuluhan diberikan dalam kesadaran, dalam tanggung jawab yang penuh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bukan sesuatu yang terpaksa atau coba mau menguji Tuhan. Aneh sekali. Awas, konteks Maleaki harus dipahami baik-baik. Murka Tuhan yang ada di sana. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, tiap kita mesti memahami betul. Bagaimana kemudian Lewi juga tidak boleh lagi bersungut-sungut dan hanya ribut tentang apa yang dia perlukan. Karena Tuhan memberi mereka tempat tinggal 48 kota di antara 12 suku orang Israel. Mereka mendapat bagian-bagian dari antara tanah pusaka milik orang-orang Israel. Supaya mereka menjadi suku yang melayani. Gak pikir kiri, gak pikir kanan lagi. Semua sudah cukup dan terkonsentrasi. Sehingga mereka betul-betul hanya konsentrasi untuk melayani. Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu memberitakan kebenaran. Indah sekali, bagus sekali. Nah, oleh karena itu, itulah mestinya yang menjadi patokan pertama dan utama bagi orang-orang. Nah, demikian juga bagi kita di kekinian hidup kita, bagi kita di sekarang ini. Sehingga kita tidak perlu lagi misalnya di dalam kehidupan ini pakai tarik-menarik. Sehingga tiap orang harus sadar untuk memberikan persembahan dengan sepenuhnya supaya pekerjaan dalam rumah Tuhan itu berjalan dengan baik. Dan hamba Tuhan tidak lagi perlu memikirkan bagaimana hidupnya isi perutnya. Tetapi sebaliknya, dia juga jangan sudah isi perut lalu mikirkan lagi isi kantong dan isi pundi-pundi yang lain-lainnya. Lalu dia menjadi akhirnya mengumpulkan segala sesuatu yang amat sangat banyak untuk dirinya. Nah, ini kan juga jadi nggak baik. Nah dua-dua mesti seimbang tentunya bukan? Sehingga dengan demikian maka imam, umat, rumah Tuhan, gereja bisa menjalankan tugas pelayanan untuk juga melayani mereka yang menjadi janda, mereka yang kemudian menjadi yatim piatu, mereka-mereka yang orang asing yang perlu pertolongan. Maka dengan demikianlah sebetulnya kehadiran Lewi menjadi kehadiran Tuhan di tengah dunia. Begitulah kehadiran Tuhan lewat gerejanya. Karena itu tidak heran kalau Yesus berkata, supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Menerangi dunia dengan sikap tadi yang penuh tanggung jawab. Kasih kepada sesama seperti kasih kepada diri sendiri. Alangkah indahnya. Semoga saudara dan saya terus belajar untuk memahami pemaknaan, penempatan, pemberian tanah pusaka supaya bertanggung jawab. Engkau punya tanah yang bisa kelolalah baik-baik. Sebaliknya kalau engkau Lewi, jadilah Lewi baik-baik. Karena Tuhan akan mengirimkan dan memeliharamu dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang luar biasa itu. Memang sekarang terjadi semacam kepincangan. Ya kalau kemudian satu gereja kaya ya kaya sendiri, ya miskin sendiri begitu. Nah, memang mesti dipikirkan keseimbangan. Tetapi seringkali yang miskin juga memanfaatkan kesempatan dan menjual penderitaan untuk menggapai keuntungan. Sementara yang kaya atas nama berkat Tuhan kamu berdoa dong.
Tuhan berkati saya, pasti Tuhan berkati kalau kamu benar. Padahal karena pelitnya. Nah, ini susah semuanya. Jadi pada tiap posisi ya kita perlu jujur diri kan. Jadi nggak ada posisi gereja besar atau gereja kecil jadi benar atau salah. Sebaliknya, bagaimana kita menempatkan diri dengan tepat, itu yang harus jadi kehendak Tuhan. Begitulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita menomorsatukan kebenaran. Ya, bukan posisi kita atau kita di mana. Tapi biarlah kebenaran dikumandangkan sebagai kebenaran. Supaya dilakoni dalam kebenaran dan membuahkan kebenaran dalam kehidupan. Maka gereja jadi garam dan terang dunia. Selamat saudara-saudaraku untuk memeriksa diri kita. Menemukan kita sebagai apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya kita boleh menjadi Lewi yang sejati dalam hidup kita. Lewat panggilan kita. Sebagai bisnismen, dosen, pendeta atau apa saja. Hidup kita memuliakan nama Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Terus ajar kami di hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya hidup kami jadi hidup yang berkenan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami dalam belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Untuk menjadi Lewi yang setia, imam yang setia melayani Tuhan. Lewat panggilan hidup yang Tuhan sudah berikan pada kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kepala gereja yang sejati. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin.